Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, sehat ya semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melanjutkan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas materi tentang memahami wirausaha dan kewirausahaan. Tentunya anak-anakku sudah paham bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Untuk itu, pada kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan materi di KD yang kedua tentang memahami peluang usaha. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini nanti kita akan membahas tentang peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Ya. Mungkin dari kalian semuanya sebelum kita masuk ke materi, apa itu peluang? Peluang menurut kalian apa? Kesempatan. Ya. Ya. Peluang bisa diartikan sebagai suatu kesempatan. Ya. Kesempatan. Ya, kalau kita hubungkan dengan kegiatan usaha, berarti kesempatan untuk memperoleh suatu, ya. Nah, di sini apa yang kita inginkan, ya, bisa memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki, ya. Menurut kalian sumber daya itu ada apa saja? Sumber daya alam, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya yang berhubungan juga material, ya. Jadi sumber daya yang dimaksud di sini kombinasi di antara faktor-faktor produksi yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kenapa di sini kita harus memperhatikan peluang yang ada, kesempatan yang ada. Sebelum nanti kalian action, ya, sebelum kalian membuka usaha, karena di materi sebelumnya saya sudah menyampaikan secara keterampilan, ya, kita harus bisa membuka usaha. Ya, kira-kira mungkin dari anak-anakku semuanya ada yang sudah melakukan kegiatan usaha, barangkali jual pulsa atau jual secara online. Sudah ya, sudah ya. Alhamdulillah ya. Nanti ya. Nah, ini nanti ada nilai plus untuk mapel PK2 bagi kalian yang sudah menjalankan kegiatan usaha saat ini. Jadi nanti secara klasikal, ya, saya nanti minta info siapa yang sudah melakukan kegiatan, ya, terutama kegiatan usaha yang berhubungan dengan mapel PK2. Ya. Anak-anakku semuanya, di sini nanti kita berusaha bagaimana mencari kesempatan, ya, bukan kesempatan dalam kesempitan, ya, tapi kesempatan bagaimana kita membuka suatu usaha, ya, sesuai dengan pemanfaatan berbagai sumber daya yang kita miliki. Nah, ini perlu kita perhatikan, ya. Saat ini mungkin kita perlu tahu, ya, kita perlu tahu situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, ya, supaya nantinya kita mampu menangkap, ya, mampu menangkap peluang usaha yang ada di sekitar kita, ya, terutama kalau kalian sebagai seorang siswa, ya, seorang murid, ya, bagaimana kalian bisa punya usaha, ya, bisa menghasilkan, ya, meskipun kalian sebagai siswa, ya, masih taraf belajar, ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalian juga punya suatu usaha, ya. Ini perlu kita perhatikan, ya, supaya apa? Supaya nanti, ya, di masa yang akan datang, ya, kalian sebagai lulusan SMK, ya, makanya dikatakan SMK bisa tidak, ya, tidak mencari pekerjaan, ya,
tidak memburu mencari pekerjaan, tidak memburu membuat lamaran pekerjaan, tapi diharapkan kalian semuanya nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Syukur-syukur kalau satu kelas temannya direkrut menjadi karyawan. Ya, alhamdulillah. Nah, mulai saat ini kita mencoba belajar bagaimana menangkap suatu peluang usaha. Ini kita lihat dulu di sekitar kita, kelemahan-kelemahan apa saja yang ada. Itu nanti bisa memunculkan suatu peluang. Ya, kita amati. Ya. Nah, sumber-sumber peluang, ini ada beberapa sumber-sumber peluang dari mana asalnya kita memperoleh peluang usaha. Yang pertama, sumber peluang itu dari diri sendiri. Ya. Artinya bahwa sumber peluang itu berasal dari intern kita. Ya, bahwa ide itu memang adalah ide kreatif inovatif dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Ya, saya yakin semuanya punya cita-cita ya. Semuanya punya cita-cita ya. Nah, ini bagaimana meraih cita-cita. Ya. Ini kita berusaha, ya, berusaha berangan-angan, ya, mencapai yang kita inginkan. Salah satunya di bidang kegiatan usaha ini, coba kalian punya ide yang kreatif dan inovatif, ya, dari diri kalian itu kira-kira mau membuka usaha apa? Ya, banyak bidang-bidang usaha yang bisa kita upayakan, bisa kita dirikan, ya. Nah, ini kalau misalkan kita mengamati lingkungan sekitar, ya, saya yakin dari sekian kelas, ya, ada 5 kelas di sini yang hadir, ya, ada 5 kelas yang hadir. Ini coba nanti kalian bisa memunculkan ide peluang usaha. Ya. Kalau bisa, upayakan dari diri sendiri, ya, dari diri sendiri. Semuanya ini kita mencoba, ya. Saya yakin dari sekian siswa ini nggak semuanya punya jiwa berwirausaha, tapi pasti ada yang punya jiwa berwirausaha. Yang kedua, peluang usaha dari lingkungan. Lingkungan berarti itu ada di sekitar kita. Kita mencoba mengamati, ya, produk-produk apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen, atau, ya, kebutuhan konsumen mana yang belum bisa terpenuhi. Kita berupaya, ya, bagaimana caranya. Satu contoh misalkan, ya, kita dekat lingkungan sekolah. Rumah kita dekat dengan lingkungan sekolah. Satu contoh SMK Negeri 1 Turen. Peluang usaha apa yang kira-kira bisa kita dirikan, ya? Usaha buka kos-kosan. Ya, bagus sekali, ya. Usaha buka kos-kosan. Selain kos-kosan, Alat tulis parkir. ya, menjual alat tulis untuk keperluan sekolah. Kalau sampean buka bengkel, ya nggak laku, ya. Karena yang dekat sekolah kebutuhannya adalah alat sekolah. Kira-kira usaha apa lagi? Menjual makanan. Fotokopi, ya, oke. Menjual makanan. Makanan yang seperti apa? Ya, kalau kita peluang usahanya di situ dekat SMK Negeri 1 Turen. Kalau kita jual food, kira-kira kuliner yang tepat itu, satu contoh makanan itu berupa apa? Cilok. Cilok, ya, karena sampai kan sukanya cilok. Nah, ini masa sekarang kira-kira yang cocok itu apa? Ya, kita mencoba peluang itu kita dasarkan dari lingkungan di sekitar kita. Coba nanti anak-anakku, ya, yang pertama tadi, lihat potensi diri kalian. Ya, kalian punya bakat, minat, dan keinginan membuka usaha apa di poin yang pertama ini. Ya. Terus yang kedua, lihat lingkungan di sekitar Anda, ya. Masing-masing punya lingkungan yang berbeda. Lihat di sekitar Anda, kira-kira peluang usaha apa yang bisa kita buka. Tadi saya contohkan, kita dekat SMK Negeri 1 Turen, bagus sekali, ya, sama idenya jual makanan, ya, buka kos-kosan, ya, atau jual alat-alat untuk kebutuhan siswa, ya, atau fotokopi dan lain sebagainya. Nah, ini coba nanti kalian melihat lingkungan sekitar Anda, bukan di sekitar sekolah, tapi di sekitar Anda, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalian di sekitar, karena di sini kondisinya juga seperti ini, ya.
Sama lihat kekurangan dari lingkungan kita itu apa yang bisa kita lakukan, ya. Kemudian peluang usaha dari perubahan yang terjadi, ya. Kita tahu ya, mungkin beberapa bulan yang lalu ya, kita terjadi pandemi ya, yang mengharuskan ya di luar dugaan kita, yaitu sama dengan musibah ya, bencana, ya. Planning yang semula mungkin kita lakukan itu tidak bisa dilaksanakan, ya. Sehingga ini terjadi perubahan dalam situasi yang darurat anak-anak ya. Nah, saat itu kita bisa melihat. Ya, sekarang kalau sampean lihat di jalan-jalan ya, banyak orang berjualan masker ya. Mereka tahu, mereka bisa menangkap peluang usaha. Karena setiap kita keluar harus pakai masker. Nah, ini coba kalian pun juga harus tanggap dengan terjadinya perubahan saat ini. Selain masker, mungkin kalian bisa mencoba ya. Pada posisi saat ini kira-kira usaha apa yang cocok untuk kita buka? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau terjadi berjualan facial. Ya, berjualan facial. Oke, bagus ya. Selain facial, mungkin sekarang facial semuanya sudah punya. Hand sanitizer. Sanitizer. Nah, mungkin kalau kita beli harganya mahal, kita bisa membuat yang harganya lebih murah dari yang ada di pasaran. Coba ide-ide kreatif itu munculkan. Ya, karena sebenarnya kalau kita mau ya, ternyata membuat sanitizer itu nggak sulit kan ya. Nah, ini coba kita pasarkan. Kalau kita beli satu botol aja kecil itu sudah harga 35.000 ya, yang agak besar sampai 50.000. Coba kita buat yang botol kecil misalkan dengan harga 15 saja. Ya, ini sudah ada perbedaan harga 10.000. 10.000 satu item, satu botol misalkan ya. Kalau misalkan jual 100 botol, kalian tinggal mengalikan. Ya, berapa penghematan konsumen ya dengan penjualan yang kalian lakukan itu. Coba nanti diamati perubahan yang saat ini terjadi. Atau kita buka catering misalkan ya. Pesan antar misalkan ya untuk makanan ya. Ini bisa kita lakukan. Kalau tadi di peluang dari lingkungan yang suka cilok siapa? Oh, saya suka cilok. Teman-teman suka cilok. Ya, coba kalian mencoba menawarkan secara online, tidak harus face to face. Ya, ini tanggap terjadinya perubahan. Ya, banyak sekali perubahan saat ini yang terjadi. Sebenarnya banyak peluang yang bisa kita usahakan. Selain facial, mungkin sanitizer atau tadi masker ya. Kalau kalian mau melihat masker yang beredar saat ini ya kan mengalami inovasi beberapa kali. Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat itu tidak jenuh ya, tidak bosan. Masker itu ya seperti itu. Kalian buat model-model masker yang masa kini, yang lebih berinovasi. Ini coba kalian amati. Nah, ini membutuhkan peluang yang dari diri sendiri itu. Kalian harus punya ide, ya, mampu melakukan nyontoh boleh ya, tapi dimodifikasi ya. Kemudian peluang yang berasal dari konsumen. Tadi bisa kita kombinasikan ya. Dari konsumen ya, ini kalau dari konsumen berarti kita ngamatinya adalah calon pembeli. Apa kebutuhannya? Ya, kalau misalkan kalian di dalam satu kelas kalian ya, tanya temannya. Ya. Kira-kira butuh apa? Kalau kalian bisa mengusahakan, ya silakan. Ya, satu contoh misalkan kalau saat ini kita tidak bisa face to face ya, tapi harus melalui Zoom meeting, satu contoh ya. Nah, ini meskipun jarak jauh, kalian bisa calling sama teman-teman kalian melalui grup, misalkan ya, apa kebutuhan yang bisa kita buka ya, karena itu merupakan kebutuhan konsumen ya, atau calon konsumen atau calon pembeli. Kita ngamatinya dari segi pembeli. Kalau yang tadi langsung lingkungan ya, di sekitar kita atau langsung kita punya ide-ide ya. Kalau ide dari diri sendiri, kemarin sudah saya sampaikan anak-anak ya, orang yang sering melamun ya. Siapa yang suka melamun ya, orang yang suka melamun ya, ini sebenarnya akan memunculkan inspirasi yang merupakan peluang dari diri
sendiri. Ya. Memunculkan inspirasi ini, kemudian kita lihat konsumennya, butuh enggak produk yang mau kita buat itu. Kalau kita sudah melihat konsumen, ya, kemudian kita lihat, oh butuhnya barang A misalkan. Berarti kita dari peluang diri sendiri tadi bisa kita buka usaha produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ya. Yang kelima, peluang dari gagasan orang lain. Dari peluang itu kita lihat berdasarkan ide dari orang lain. Ya, orang lain menyampaikan, saya butuh ini, tapi saya tidak bisa mendapatkan ini, barang A ini. Coba Anda bisa enggak membuatkan barang A ini? Ya, hampir seperti pesanan ya. Jadi gagasan peluang usaha itu berasal dari orang lain. Ya. Kemudian yang keenam, peluang dari informasi yang diperoleh. Jadi kita coba mencari info, mencari berita. Ya. Satu contoh, ya, di suatu tempat didirikan sebuah rumah sakit. Misalkan. Kita dengar di tempat itu didirikan rumah sakit. Kita mencoba melihat peluang usaha apa yang kira-kira bisa saya buka di dekat rumah sakit. Ya. Satu contoh misalkan buka apotik. Ya, satu contoh misalkan ya, atau buka warung, ya, yang sekiranya di situ dibutuhkan untuk para pasien yang ada di rumah sakit atau keluarganya, ya, yang menginginkan misalkan akan membeli obat. Ya, ini untuk peluang usaha, sumber-sumber peluangnya bisa kita peroleh dari diri sendiri. Kemudian yang kedua dari lingkungan, ya. Yang ketiga dari perubahan yang terjadi, ya, peluang dari konsumen, gagasan orang lain, dan informasi yang kita peroleh. Ya. Berikutnya, ini nanti kalau kita sudah tahu peluang usaha itu berasal dari mana. Ya. Kalau dari diri sendiri, ya, setiap siswa pasti punya hobi. Ya, coba hobi itu bisa jadi bakat yang terpendam. Ya. Nah, hobi yang kalian miliki bisa menjadi suatu keahlian. Ya. Nah, di sini kalian membutuhkan pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Ya. Jadi dari hobi ini bisa menjadi sebuah peluang usaha. Coba kalian introspeksi diri, ya, hobi saya ini apa? Kembangkan. Barangkali hobi kalian itu adalah bakat kalian yang bisa mendatangkan suatu penghasilan atau pendapatan. Ini kalau berasal dari diri sendiri. Berikutnya yang berasal dari lingkungan. Ya. Ini bisa jadi karena kalian orang tuanya sudah melakukan bisnis, ya. Kalian mencoba melanjutkan usaha orang tua kalian. Atau ketika di rumah kalian kreatif, senang masak, ya. Mungkin kalian senang nyuci misalkan ya. Senang nyuci ini juga bisa mendatangkan peluang usaha anak-anak ya. Jadi bisa kita, oh saya senang nyuci, buka laundry ya. Bisa. Atau kalian masak, senang masak, ya, saya buka catering misalkan ya, ini bisa kita usahakan, ya. Atau ketika kita melakukan traveling, ya, kita melihat di situ banyak produk-produk saat ini yang berkembang di masyarakat, ya, bisa kita amati. Kalau dulu kita makan buah apel, makan buah pisang, makan buah nangka, ya, itu harus mengupas dulu, harus diambil dulu buahnya, ya. Sekarang sudah banyak produk-produk instan, ya. Misalkan keripik apel, ya, ada keripik nangka, ya, ada keripik salak dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan sebagai kegiatan peluang usaha kita, ya. Berikutnya peluang usaha dari perubahan yang terjadi, ya, gaya hidup, ya, gaya hidup ini selalu berkembang,
ya, sesuai dengan perkembangan zaman, ya, akan terus berkembang. Nah, barangkali kalau dari segi fashion, ya, mungkin dari segi penampilan kita bisa mengikuti model saat ini yang seperti apa, yang sedang disenangi oleh anak muda. Ini kalau berhubungan dengan fashion, ya. Kalau berhubungan dengan food, tadi sudah saya sampaikan, kalian amati senangnya anak sekarang itu makan apa. Ya. Mungkin ada mie bledek satu contoh, ya, bikin orang penasaran, ya. Itu bisa kita lakukan sebagai perubahan gaya hidup, ya. Kemudian perubahan jumlah laju pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin banyak pengeluaran yang dilakukan. Nah, ini untuk jumlah kebutuhan, ya, nanti akan terus meningkat, ya. Tingkat kebutuhan manusia akan meningkat. Karena apa? Diikuti dengan perubahan jumlah laju pertumbuhan yang terjadi, ya. Kalau kita tahu, ya, kalau kita hubungan dengan pertumbuhan kendaraan, ya, yang kedua ini perubahan jumlah laju pertumbuhan kendaraan berhubungan dengan ekonomi, ya. Dan yang keempat perubahan teknologi dan komunikasi atau IT. Nah, ini perubahan IT juga sangat signifikan saat ini, ya. Anak-anak, saya tahu mungkin kalian menyampaikan, ya, bahwa untuk kegiatan pembelajaran kita bisa melakukan secara virtual. Nah, ini juga membutuhkan adanya perubahan teknologi dan komunikasi, ya. Kemudian berikutnya peluang dari konsumen. Coba kita berusaha mendengarkan keluhan-keluhan konsumen. Apa sih kekurangan suatu produk itu? Kemudian apa masukan dari konsumen? Sarannya apa? Ya, kalau kita sudah menerima saran, barangkali dari konsumen itu melakukan permintaan khusus, ya. Jadi dia sengaja mungkin meminta produk khusus kepada kita. Berarti itu adalah peluang dari konsumen. Sehingga kita berusaha bagaimana angan-angan yang semula hanya mimpi, ya, ini bisa kita faktakan, bisa kita jadikan suatu kenyataan. Sehingga di sini harapan dari konsumen itu berharap bahwa produk yang dia minta secara khusus, ya, itu bisa kita hasilkan. Ya, harapan konsumen kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk atau jasa yang dipesan tadi, ya. Selanjutnya, ini peluang dari gagasan orang lain. Tadi saya sampaikan, berarti kalau kita punya join kerjasama dengan orang lain, ada masukan, ya. Nah, ini kita bisa melakukan kegiatan usaha. Peluang yang ada itu bukan dari diri sendiri, tapi atas dasar gagasan dari pihak lain, ya. Kemudian peluang dari informasi yang diperoleh tadi sudah saya sampaikan, ya. Bagaimana kita melihat tren-tren yang ada, ya, kalau itu masalah fashion atau kondisi lingkungan dengan segala perubahan, ya, ini nanti bisa menciptakan atau mendatangkan sumber peluang, ya. Berikutnya ciri-ciri peluang usaha. Anak, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dulu dari anak-anak. Tidak ada, ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama punya nilai jual. Punya nilai jual. Artinya nanti kalau kita aplikasikan bahwa peluang itu adalah bisnis. Ya, sehingga di sini punya nilai jual dalam arti bahwa peluang yang ada itu kita berusaha suatu produk yang kita hasilkan, ya, bisa mendatangkan suatu keuntungan. Kemudian bukan sekedar ambisi, tetapi fakta atau real. Ambisi, berarti bukan sekedar kita memenuhi ambisi kita, tapi bahwa suatu peluang itu memang benar-benar ada. Ya, kalau kita ambisi, berarti kita menciptakan produk, tapi belum tentu produk itu dibutuhkan oleh konsumen. Ya. Yang berikutnya bisa bertahan lama dan berkelanjutan. Artinya bahwa produk yang kita hasilkan itu benar-benar dibutuhkan oleh konsumen dan berkelanjutan.
Ya. Kalau dalam kegiatan produksi itu bisa dilakukan secara massal. Meskipun nggak ada pesanan, kita tetap melakukan suatu kegiatan produksi. Kemudian bukan bisnis musiman. Kalau bisnis musiman itu hanya sesaat saja. Ya. Kita tahu, satu contoh misalkan ada orang punya bisnis waktu mau hari raya itu di pinggir jalan ada bisnis tukar uang baru ya. Ini hanya ada di saat mau Idul Fitri. Nah ini berarti kegiatannya hanya musiman. Nah ini diusahakan bahwa bisnis yang kita lakukan itu bukan musiman, tapi terus berkelanjutan secara terus-menerus ya. Kemudian skala usaha bisa diperbesar. Ya. Orang sukses, orang berhasil itu dimulai dari bawah. Jadi kalau kita ingin sukses, berarti kita harus memulainya dari bawah dulu, kemudian bisa dikembangkan dengan skala usaha yang lebih besar lagi. Ya. Jangan sampai terjadi suatu kegiatan usaha itu gagal ya, kita putus asa. Nah, sesuatu yang berhasil itu dimulai bisa jadi dari kegagalan. Jadi kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Kemudian ciri-ciri peluang itu bisnis tersebut profitable. Ya, ingat ya, kita memang menginginkan keuntungan. Ya, tapi keuntungan ini bukan segala-galanya anak-anak ya. Jadi, memang kita bisnis itu ingin cari untung. Nah, di sini harus mengandung unsur bahwa bisnis itu menghasilkan atau punya nilai plus ya, bisa menghasilkan suatu keuntungan. Ya. Berikutnya unsur-unsur dalam peluang usaha ya, yang perlu kita tahu ya dalam kegiatan menganalisis peluang usaha. Unsur-unsur yang harus kita perhatikan yang pertama mengamati pasar. Ya, pengamatan pasar. Produk apa yang sekiranya dibutuhkan di pasaran. Jadi kita mencari peluang. Yang nggak ada itu apa? Bukan yang ada itu kita hasilkan enggak. Ya, kalaupun kita mencari barang atau produk yang sudah ada, tapi silakan ditiru, dimodifikasi, diamati. Ya, amati, tiru, dan modifikasi. Menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ya. Dan produk yang kita hasilkan adalah benar-benar kebutuhan konsumen, bukan sekedar menghasilkan produk, tapi benar-benar dibutuhkan oleh pasar, oleh konsumen. Ya. Kemudian membuat inovasi baru. Tadi dari pengamatan pasar, kalau memang kita menemukan suatu produk yang ditemukan dan sudah ada di pasaran, kita bisa membuat inovasi baru. Ya, inovasi. Jadi barang yang sudah ada bisa dimodifikasi atau dirubah. Ya. Jadi bahwa inovasi ini bukan produk baru, tapi produk yang sudah ada, tapi kita berikan nilai plus ya. Jadi ada perubahan dari produk yang sudah ada. Memanfaatkan koneksi dan relasi. Ya, kita harus sadar bahwa bisnis kita bisa berhasil kalau kita punya koneksi dan relasi. Tanpa koneksi dan relasi ya, produk yang kita hasilkan atau bisnis yang kita dirikan tidak akan berhasil. Jadi relasi itu bisa sesama produk yang kita hasilkan ya perusahaan lain ya. Jadi perusahaan lain itu bisa kita anggap bukan pesaing ya, tapi sebagai relasi kerja kita ya. Sesuai keahlian ya. Jangan sekali-kali membuka usaha yang kita tidak tahu. Ya, tidak paham dengan usaha yang kita dirikan ya. Kalau tidak mending tidak usah mendirikan. Jadi kita harus paham. Dari pengamatan pasar itu kita harus tahu. Kalau sudah menentukan satu produk ya, bahwa itu adalah sesuai keahlian kita. Nah, di sini ada jurusan AKL dan UTKP. Memang kalau kita lihat dari jurusan kalian, ya ini seharusnya produk atau bisnis yang kita dirikan itu sesuai dengan program keahlian kalian. Tapi tidak menutup kemungkinan berdasarkan peluang usaha yang ada, bisa jadi bahwa produk yang kita hasilkan itu ya, ternyata bertolak belakang dengan jurusan kalian. Kalau memang peluang enggak masalah. Ya, jadi banyak orang teknik yang akhirnya dia buka
kafe misalkan ya. Ini kan apa? Karena dia punya keahlian di bidang itu ya. Kemudian mengamati tren usaha ya. Tren usaha di mana di sini kegiatan itu selalu berkembang. Ya, kita ikuti tren terutama di produk. Jadi produk saat ini ya, produk yang saat ini sedang berkembang itu adalah tren saat ini. Jangan sampai kita membuat produk yang sudah nggak up to kalau kita sudah melakukan unsur-unsur peluang usaha dalam memilih peluang usaha tadi ada pengamatan pasar, kemudian ada menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, kemudian membuat inovasi baru, terus kemudian di sini ada memanfaatkan koneksi dan relasi kita, rekan kerja kita yang bekerja sama dengan kegiatan bisnis kita. Kemudian sesuai keahlian, harus ahli di bidang itu. Apapun usaha yang kita lakukan, kita harus paham dengan usaha yang kita dirikan. Kemudian mengamati tren usaha yang terjadi saat ini. Selanjutnya, di sini kita mencoba mengamati kekurangan produk dan jasa yang ada. Ingat bahwa peluang itu muncul karena adanya kelemahan. Ya. Di dalam kegiatan bisnis itu biasanya disebut dengan analisis SWOT, analisis SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, ini yang sering kali digunakan. Ya. Yang berikutnya memanfaatkan produk dari perusahaan lain. Jadi untuk berinovasi tadi bisa kita lakukan produk dari perusahaan lain, kita modifikasi, kita inovasi, bisa ya. Bisa jadi bahwa usaha itu adalah warisan. Ya, warisan berarti karena orang tua kita, ya orang tua kita mendirikan, ya, ini kita akhirnya menjadi penerusnya. Atau sekedar ikut-ikutan, atau bisa jadi coba-coba. Ya. Nah, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Sebelum kita lanjutkan ke resiko usaha. Kalau tidak ada, saya lanjutkan tentang jenis-jenis resiko. Ini saya agak sedikit, saya percepat biar nanti materi semuanya bisa tersampaikan ya. Jenis-jenis resiko, ini ada resiko murni, ada resiko spekulatif. Ada resiko murni dan resiko spekulatif. Ya. Sehingga dengan adanya resiko ini bisa meminimalisir resiko usaha. Ya. Yang mengakibatkan suatu kegiatan bisnis itu mengalami suatu kegagalan. Ya, bisa terjadi karena kita ikut-ikutan ya, atau kita hanya sekedar coba-coba ya, atau karena kita nggak punya modal ya, atau mungkin kita tanpa perencanaan yang matang ya. Nah, supaya resiko ini bisa diminimalisir, yang pertama pilih peluang bisnis yang sesuai dengan kemampuan dan minat. Ya, sesuai dengan kemampuan kita dan minat atau bakat kita. Kemudian cari informasi sebanyak mungkin. Ya. Sebanyak mungkin bagaimana orang bisa mencapai suatu keberhasilan bisnis. Ya. Jadi kita cari info kok orang bisa sukses itu karena apa? Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa di usaha yang kita lakukan itu nanti kita bisa mencapai suatu kesuksesan tanpa suatu kegagalan. Di sini membutuhkan banyak informasi. Sehingga kalian harus cari informasi supaya kegiatan bisnis yang kita dirikan tidak sampai mengalami suatu kegagalan. Setelah itu kita buat analisis peluangnya. Ya. Ini ada gambaran ya, ada dolar ya. Kalau kita sudah bicara dolar ini berarti
kursnya lebih tinggi dari rupiah. Nah, ini kita mencoba mencari peluang bisnis apa yang sekiranya bisa kita usahakan. Ya. Ini ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength ini kekuatan, weakness kelemahan, opportunity ini adalah peluang yang saat ini kita bahas ya. Kemudian threat ini adalah ancaman. Ya, di balik kelemahan itu pasti ada ancaman. Ya. Ini nanti digunakan sebagai model dalam menganalisis suatu kegiatan usaha ya. Supaya tujuan utama kita dari kegiatan usaha untuk mencapai profit atau keuntungan itu bisa tercapai dengan menggunakan analisis SWOT ya. Strength, weakness, opportunities, dan threat. Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Berikutnya tujuannya kenapa kita harus menggunakan analisis SWOT ya. Supaya nanti bisa menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi ya dan bukan merupakan solusi ya. Artinya di sini bahwa setiap usaha itu ada kekuatan ya. Kita punya kekuatan pasti itu ya. Kemudian kita punya kelemahan juga. Kita sadari bahwa di balik kekuatan pasti ada kelemahan. Nah, ini kelemahan ini nanti yang akan memunculkan peluang. Jadi anak-anak saat ini kalian mencari kelemahan dari suatu produk atau kelemahan dari suatu kondisi ya, yang di situ akan memunculkan adanya peluang. Nah, kalau kita tidak menyadari adanya kelemahan ya, kita hanya merasa bahwa kita kuat, usaha kita kuat, itu nanti ada ancaman atau threat. Ancaman ini berhubungan dengan opportunity juga. Jadi dengan adanya ancaman, siapa ancaman kita di sini bisa jadi produk sejenis ya atau pesaing ya, yang di situ mungkin dengan mutu dan kualitas yang lebih bagus, tapi dia mampu dengan harga yang lebih rendah. Ya, satu contoh seperti Indofood ya, anak-anak Indofood itu bisa menguasai pasar ya. Kalau sebelumnya kita tahu ya produk-produk tertentu itu dikuasai oleh Unilever ya. Unilever ini adalah penguasa pasar. Ternyata dengan munculnya Indofood ya, Indofood ini mampu merubah situasi. Dia bisa juga menguasai pasar. Karena apa? Indofood ini melihat kelemahannya dari Unilever. Ya, banyak produk-produk Unilever yang akhirnya di sini diinovasi oleh Indofood. Ya. Ya, jadi kita mencoba di analisis SWOT. Ya. Di analisis SWOT itu ada kekuatan, ya, kelemahan, kesempatan atau peluang, dan ancaman. Ya, 3 poin ini yang harus selalu kita perhatikan supaya kegiatan usaha kita bisa mencapai kesuksesan atau keberhasilan dan bisa diminimalisir resiko kegagalannya. Ya. Di analisis SWOT ini hubungannya dengan kegiatan bisnis. Ada faktor eksternal dan internal dalam perspektif analisis SWOT yang sudah saya sampaikan. Ya, di sini ada faktor internal dan eksternal. Yang faktor internal ya itu berhubungan dengan keuangan, ya, dengan sumber daya keuangan, ya, atau identik dengan sumber daya modal. Kemudian berhubungan dengan SDM atau sumber daya manusia sebagai skillnya, sebagai kewirausahaannya ya ini harus kompeten, harus ahli tadi sudah saya sampaikan. Kemudian berhubungan dengan teknologi, ya teknologi. Nah ini nanti akan berhubungan dengan kemampuan pemasarannya.
Ya, saat ini orang memasarkan produk tidak harus membawa produk, ya. Jadi bisa kita iklankan secara online produk yang kita hasilkan, ya. Dalam arti kita melalui media sosial, ya, bisa melalui grup dan lain sebagainya, ya itu bisa kita pasarkan produk kita. Ya. Kemudian kalau kita pemasarannya iklannya bagus, nanti bisa melakukan distribusi dengan baik. Ya, kemampuan distribusi yang baik inilah nanti yang akan menentukan keberhasilan usaha kita. Ya. Sedangkan faktor eksternalnya ada tren bisnis. Ya. Jadi sudah saya sampaikan, kita berbisnis lihat tren yang saat ini terjadi. Jangan sampai kita punya bisnis, nah bisnis ini yang mungkin sudah tidak dibutuhkan oleh konsumen. Ya, kita lihat saat ini ya kalau mungkin 10 tahun yang lalu ya orang punya wartel ya warung Telkom itu bagus sekali. Tapi saat ini ya kita bisa melihat tidak ada wartel lagi kan apa? Setiap individu itu sudah punya alat komunikasi, jadi tidak perlu ke wartel ya. Kemudian budaya masyarakat ya. Budaya atau kebiasaan masyarakat ini sangat menentukan faktor eksternal suatu peluang usaha. Ya. Budaya atau kebiasaan yang seperti apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita. Ya. Satu contoh kalau saat ini kita memperingati 17 Agustus hari kemerdekaannya anak-anak ya. Kita tahu kira-kira bisnis apa yang mampu bisa kita jalankan. Ya. Misalkan jualan bendera, ya. Jualan umbul-umbul misalkan ya. Ini. Kemudian sosial politik dan ideologi. Ya, ini politik ini juga pengaruh dalam kegiatan bisnis. Kalau politik goyah, ya kegiatan politik goyah, di mana-mana banyak demo misalkan ya, di mana-mana banyak kericuhan ya, ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang bisnis. Seperti saat ini kita terjadi pandemi ini, dunia bisnis juga sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh sekali karena banyak usaha atau bisnis yang akhirnya gulung tikar anak-anak ya dengan kondisi seperti ini. Ini faktor eksternal yang nanti perlu dianalisis ya. Kalau kita tidak segera mengambil keputusan, maka usaha kita akan bangkrut, akan gagal ya. Kemudian perkembangan teknologi. Tadi sudah saya sampaikan di properti teknologi terkini, ya terutama di bidang pemasaran ya. Ini kita harus bisa memasarkan produk, tidak hanya sekedar menghasilkan produk, tapi bisa memasarkan. Kalau sudah dipasarkan bisa menjual. Kalau menjual berarti menghasilkan. Nah ini yang kita harapkan profit dari kegiatan usaha atau bisnis kita. Ya. Kenapa kita harus menggunakan analisis SWOT? Kok tidak analisis yang lainnya dalam kegiatan bisnis? Ya, ini karena dengan analisis SWOT ya kita bisa tahu, ya, bisa tahu planning kerangka untuk melakukan suatu analisis apa ya, yang dimiliki perusahaan, apa yang tidak dimiliki oleh perusahaan, apa kelebihannya, apa kelemahannya, ya, apa peluangnya, dan siapa ancamannya. Ya, sehingga di sini menjadi bahan untuk membuat perencanaan strategis dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu tentang profit yang kita inginkan. Ini tadi sudah analisis SWOT menyangkut 4 hal ya, tentang kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Nah, ini coba nanti kalian secara individual ya melakukan analisis SWOT. Bisa satu contoh di sini di toko kelontong. Ya. Ya, kita lakukan ya. Ini menganalisis catering bisa, menganalisis suatu kegiatan ya, perusahaan bisa atau yang lainnya. Coba anak-anak nanti untuk tugas langsung saya share di tim ya, karena waktunya sudah habis. Ada pertanyaan dulu? Tidak.
Sudah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat ya. Ilmu yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih untuk semuanya yang sudah join ya. Untuk selanjutnya nanti kita lanjut di tim ya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah pada pertemuan kali ini. Semoga Allah meridhoi ilmu yang saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.